The Elephants Invasion. Sudah sejak lama Yaman berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Aksum yang berpusat di Ethiopia. Negeri Yaman tersebut dipimpin oleh seorang jenderal besar bernama Abrahah di bawah naungan Kekaisaran Aksum. Walaupun pada periode berikutnya Abrahah mengklaim bahwa kekuasaannya di Yaman itu berdiri sendiri, tetapi pada praktiknya kekuasaan Abrahah tegak atas bantuan penuh dari Kekaisaran Aksum, dan dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan sistem serta tradisi Kekaisaran Aksum. Dia juga menganut agama Nasrani, sebagaimana agama ini dijadikan agama negara di Kekaisaran Aksum. Di Yaman, Abrahah membangun sebuah gereja megah yang dinamai Al-Qulais. Dia terobsesi untuk membuat orang-orang berhenti berziarah ke Ka'bah di Mekah dan beralih kepada gereja megahnya itu. Dia tidak habis pikir mengapa orang-orang mau berziarah kepada bangunan kubus sederhana yang ada di Mekah itu. Dia yakin bahwa kalau dia membangun sebuah tempat ibadah yang lebih bagus dan lebih mewah, orang-orang akan meninggalkan Ka'bah dan beralih berziarah ke gerejanya. Namun semua itu kelihatannya hanya harapan kosong Abrahah. Tak peduli sebagus dan semewah apapun gereja Abrahah, orang-orang tidak berminat berziarah ke sana dan tetap lebih memilih berziarah ke Ka'bah. Obsesi yang tak tercapai ini berubah menjadi kemurkaan. Pada tahun 570 Masehi, kira-kira kurang dari 2 bulan sebelum dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW, Abrahah melancarkan sebuah invasi untuk memusnahkan Ka'bah. Salah satu hal yang amat menggegerkan adalah pasukan besar ini menunggangi gajah. Kaum Quraisy sendiri yang ketika itu menguasai Mekah sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah melihat gajah. Karenanya, derap langkah pasukan Abrahah ini sangat mengguncang Mekah dan membuat kaum Quraisy tidak berkutik. Ketika pasukan gajah itu semakin mendekati kota Mekah, kaum Quraisy tidak melakukan perlawanan sama sekali. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, yang ketika itu menjadi pemimpin kota Mekah, sempat bertemu dengan Abrahah. Tetapi dalam pertemuan itu, Abdul Muthalib tidak berupaya untuk mencegah jenderal besar itu. Ia cuma meminta unta-untanya yang dirampas oleh pasukan Abrahah dikembalikan. Ketika ia ditanya kenapa ia sama sekali tidak bicara tentang pembelaan Ka'bah, ia cuma menjawab, Ka'bah itu mempunyai pemilik, biarlah pemilik Ka'bah itu yang membelanya. Nyatalah sudah, Abrahah semakin bernafsu untuk meratakan Ka'bah dengan tanah. Tetapi belumlah tiba pasukan gajah itu di sekitar Ka'bah, segerombolan besar burung ababil menaungi pasukan gajah itu seperti awan mendung. Pada paruh dan cakarnya tersemat kerikil-kerikil yang mereka jatuhkan di atas pasukan gajah itu. Tuhan pemilik Ka'bah telah turun tangan untuk memerangi pasukan yang zolim itu. Tidak perlu menggunakan tenaga manusia, cukup mengerahkan burung-burung kecil yang menjatuhkan kerikil, pasukan gajah itu musnah. Abrahah sendiri menderita luka-luka, tapi dia masih bisa bertahan hidup, dan akhirnya pasukan itu melarikan diri ke Yaman. Di sanalah akhirnya Abrahah tewas. Kaum Quraisy yang menyaksikan peristiwa itu dari pinggiran kota Mekah, yang semula hanya bisa pasrah kalau pasukan gajah itu akan memusnahkan rumah-rumah mereka, akhirnya bisa bernapas lega dan mereka menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa besar itu, kaum Quraisy menyebut tahun tersebut sebagai tahun gajah. Kira-kira 50 hari setelah peristiwa itu, terjadi lagi sebuah peristiwa besar. Dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW.